kita lihat dulu variabel yang pertama. Variabel pertama itu misalnya kita punya, datanya, kayak gini ya. Tadi kita punya datanya COVID positif kan ya. Nah, coba kita lihat. Kita datanya kita punya positif COVID, negatif COVID, IHSG, IHSGO. Nah, pada di sini ya, ini penamaan terhadap yang saya blok COVID positif itu penamaan yang saya lakukan sendiri. Nah, sedangkan di positif COVID yang di sebelah kanan itu adalah nama data yang udah berada pada CSV. Yang ini positif COVID gitu ya, positif P-nya besar, ada underscore, ada C besar. Itu harus disesuaikan. Kalau tidak, nanti misalnya C COVID-nya kecil, itu tidak akan keluar datanya. Nah, ini tadi saya bilang, ya, saya ketik lagi di awal gitu ya. Nih ya. Misalnya COVID harus dalam kecil, COVID positif itu adalah penamaan variabel. Nah, sama dengan tadi kita punya di sini adalah di dalam data X gitu ya. Di dalam data X. Nah, untuk memanggil plotnya atau datanya itu kita kasih tanda dolar. Nah, tanda dolar terhadap ini variabel kita keluar di sini. Mau yang mana variabel yang kita keluarkan gitu. Nah, boleh diketik, boleh atau karena kita udah tanda dolar di sini, maka variabelnya ada keluar di sini. Nah, berarti positif COVID gitu ya. Nah, di sini selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah, coba kita running dulu dia keluar apa enggak datanya. Kita blok semuanya, sorry, di sini saja kita blok, kita running. Nah, keluar di bagian kanan di environment keluar dia COVID positif. Ya. Nah, tapi dia berada di mana bentuk datanya? Datanya itu adalah data time series. Nah, berarti kita harus ketikkan datanya itu data misalnya COVID positif. Nah, kurung datanya dalam bentuk time series COVID positif. Nah, ini ya. Ini juga sama, tapi untuk melihat time series-nya. Kan keluar tuh terganti datanya. Coba dilihat di bagian kanan. Ketika kita manggil data, ya, manggil data itu keluar yang bagian ini saja. COVID positif in rank-nya adalah variabelnya 1 ya, dengan data 213. Nah, ini jumlah datanya. Ada data di periode pertama 0 sampai periode berikutnya gitu. Nah, ketika kita coding dengan time series, nah itu berbeda bentuknya. Nah, dia bentuknya adalah bentuk data time series. Nah, dalam periode dari datanya dari periode dari 1 sampai 213 data, jumlah data gitu. Nah, untuk melihat grafiknya kita ketik saja autoplot. Autoplot berbeda karena kita udah punya ggplot ya. Ggplot itu semua bentuk datanya itu, semua bentuk tren gambar grafik data keluar di situ. Tapi kalau mau keluarin satu-satu variabel, bentuk gambarnya seperti apa, kita ketik autoplot. Nah, variabelnya apa? Variabel COVID positif. Nah, lalu kita running. Nah, kelihatan ya gambarnya di bagian kanan, itu gambar dari data COVID yang positif. Jadi kelihatan tuh COVID kita, itu datanya terus tajamnya naik gitu ya. Maksudnya datanya terus naik gitu, tapi tajam gitu. Nah, ini seperti yang kita tahu gitu, data COVID kita itu terus naik karena apa? Karena masyarakat kita yang mada istilahnya. Kalau disuruh PSBB pakai masker tapi enggak juga dilakukan. Nah, terlihat dari data dari COVID positif. Nah, dari plotnya ini kelihatan kalau grafik datanya itu adalah naik. Nah, ini trennya menaik. Jadi data tadi kan pola time series pattern-nya tadi
kan ini nih trennya nih, makanya saya makanya ARIMA karena datanya kelihatan naik gitu, bukan data yang konstan. Tapi saya karena datanya adalah data yang punya tren, maka kita model forecasting-nya bisa kita asumsikan berarti pakai model ARIMA gitu. Nah, begitu juga dengan data yang lainnya, karena kita punya datanya 3 tadi ya. Sekarang yang negatif COVID, berarti kita penamaan dulu, COVID negatif gitu. Nah, tanda kecil, nah data X, karena kita punya filenya namanya data X, karena kita udah panggilnya makanya berubah jadi data X gitu. Nah, lalu di data itu namanya adalah negatif COVID ya, pakai negatif COVID kan. Negatif, jangan salah-salah, jangan ada yang hurufnya kecil besar, itu harus kita keluar dia. Lalu kita running lagi. Nah, di bagian kanan itu kelihatan ya, variabelnya nambah. Ada COVID negatif. Lalu karena datanya belum dalam bentuk data time series, kita ganti lagi dia, kita lihat dia dalam bentuk data time series. COVID negatif, TS time series, terus COVID negatif. COVID negatif. Nah, kita running lagi. Nah, di bagian environment terganti dia data yang kita gunakan dalam bentuk data time series. Lalu mau lihat autoplotnya. Maksudnya gini, yang kita lakukan dalam forecasting itu kan tadi di awal adalah melihat data stasionaritas data. Nah, cara awalnya adalah melihat plotnya gitu. Melihat plotnya itu nanti dilakukan di tahap awal terlebih dahulu. Tahap awal itu contohnya seperti ini. Ini datanya stasionaritas kah atau enggak gitu. Nah, berdasarkan dari data ini ya, kan itu trennya kan naik tuh. Nah, kalau secara logika tadi yang stasionaritas apa? Dia berada pada nilai rata-ratanya, kan gitu. Nah, bisa kita asumsikan data ini tidak stasioner karena datanya menunjukkan data tren yang tidak berada di dalam rata-rataannya itu. Kan dia naik terus tuh. Nah, kita autoplot yang COVID negatif. Nah, terganti datanya seperti ini. Ini data yang COVID negatif. Nah, berbeda dengan data yang COVID positif. Tadi kalau COVID positif dia trennya tetap naik. Nah, COVID negatif juga gitu. Dia trennya juga naik gitu ya. Tapi ya bentuknya seperti ini. Masih agak-agak landai dikit lah gitu. Tapi yang beda dengan COVID positif. Nah, lalu selanjutnya seperti itu gitu. Kalau mau lihat plotnya, apakah datanya bentuknya apa, seperti ini tahapnya. Berapapun jumlah variabel saudara. Ya. Nah, yang tadi saya punya IHSG lagi ya. Berarti saya ketiknya datanya apa tadi tuh? Berarti data IHSG ya. Nah, IHSG ini sama aja, berarti saya ini aja lah. Saya ambil saja yang sudah saya punya ya. Yang penting saudara, kalau manggil data itu pakai, kalau melihat grafiknya itu pakai tanda dolar ini. Kalau melihat datanya, keluar datanya harus dipanggil pakai run gitu. Nah, ini tidak satu-satu juga tidak masalah, langsung aja dua-duanya. Boleh run, keluar di sebelah kanan tuh. Nah, bentuk IHSG time series. Nah, kalau mau lihat grafiknya, coba dilihat. Autoplot IHSG. Jadi yang saya gunakan, nanti ada yang bingung ya, IHSG, di sini, tapi kenapa di bawah IHSG? Nah, karena yang data yang saya gunakan adalah sebenarnya data IHSGO yang open, bukan yang IHSG. Nah, karena penamaannya di sini saya tetap maunya datanya IHSG, tidak saya lihatkan itu adalah open atau closing, makanya saya ganti variabelnya jadi IHSG di sini dari awal. Ya, walaupun saya panggil datanya $IHSGO.
datanya yang saya panggil adalah IHSIO, tapi penamaan variabel itu tergantung kita kan, terserah kita mau apa gitu. Sama juga dengan COVID negatif, kan kebalik-balik tuh, tidak masalah. Atau variabelnya juga saudara ganti dengan Y, atau X gitu, atau T gitu, terserah. Nah, itu tergantung saudara saja. Nah, ini ketika udah autoplot kan kelihatan tuh data kita itu data yang sedikit kelihatannya ada bentuk model gimana ya kalau nyebutnya tuh kita ragu gitu. Kita masih ragu ini apakah datanya stasioner atau tidak, modelnya konstan atau tidak gitu. Karena kan trennya kan nggak naik, nggak turun, tapi fluktuatif. Nah, berarti kita tetap mau melakukan uji di situ. Nah, uji stasionaritas harus dilakukan dengan cara melakukan misalnya ini ya, uji time series itu dengan cara ADF test namanya.